Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 8. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Starb dan Krull yang sedang berjalan di taman kerajaan. Starb di sana mengatakan bahwa Emperor terlalu baik kepada Deonhard yang dengan berani bersikap angkuh terhadap bintang tamu perjamuan kerajaan. Dia berpikir bahwa sang Emperor menggunakan alasan bahwa Deon sedang sakit untuk bersikap ramah pada Deon. Kemudian Starb berkata pada Krull, "Krull, kau juga terlalu ramah pada saudaramu." Lalu Krull menjawab bahwa dirinya hanya tidak ingin merusak mood yang ada sebagai tamu kehormatan dalam acara perjamuan. Namun kemudian Starbe berkata dengan wajah curiga, "Jangan banyak beralasan, aku tahu alasanmu mencariku sejak awal." Ternyata beberapa waktu yang lalu, Krull datang kepada Starbe untuk memintanya menjadi sponsor baginya. Sambil membungkukkan badannya, Krull berkata bahwa jika Starbe menjadi sponsornya, dia akan bisa menjadi pedang terhebat untuk Starbe. Starbe menerima permintaan Krull karena dia tak ingin menyia-nyiakan seseorang yang bersedia menjadi anjing setianya dengan datang sambil memohon-mohon kepadanya. Namun di sana Starbe tahu bahwa Krull adalah pria yang sangat tidak beruntung karena kehilangan keluarganya di tangan adiknya sendiri. Selain itu dia juga kehilangan statusnya sebagai bangsawan. Starbe mengira bahwa Krull memiliki tujuan lain untuk bertahan hidup. Lalu dia menanyakan alasan Krull membuat permintaan seperti itu kepadanya. Saat itu Krull menjawab bahwa dirinya ingin memastikan kalau dia dapat melindungi. Kembali ke masa sekarang, di mana Starbe masih berkata pada Krull, Krull tidak pernah mengatakan tujuannya untuk melindungi siapa dan dari apa. Starbe selalu penasaran dengan keinginan Krull, tapi sekarang Starbe mengetahui dan dia berkata, "Sekarang aku paham dengan tujuanmu. Melindungi yang kau maksud adalah melindungi dirimu sendiri dari Deonhard." Krull membenarkan hal itu karena semenjak Deon membunuh orang tuanya, dia merasa sangat takut pada Deon. Namun di samping itu dia juga sangat membenci Deon. Setelah mendengar hal itu, Starbe pun berkata, "Kalau begitu kita memiliki tujuan yang sama. Deonhard yang merupakan anjing setia Emperor adalah seseorang yang harus dimusnahkan." Krull menyetujui perkataan itu, sedangkan Starbe di sana dalam hatinya berkata, "Sebenarnya fakta bahwa Deon adalah anjing setia Emperor bukanlah alasan utama untuk membinasakannya. Tapi entah kenapa, jantungku berdebar-debar. Aku merasa Deonhard merupakan sosok yang paling berbahaya yang ada di dunia ini. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membunuh Deonhard." Scenes pun berpindah memperlihatkan Deon dan Lin yang baru saja turun dari kereta kuda setelah mereka sampai di kediaman bangsawan Hart. Lin mengkhawatirkan kondisi Deon, tapi Deon berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Namun terlepas dari itu, Deon mencium bau sesuatu yang terbakar. Saat dia dan Lin mengangkat kepala dan melihat ke halaman rumahnya, ternyata halaman rumahnya terbakar dan di sana ada sekelompok orang-orang yang berdiri di depan pintu rumahnya sambil dikelilingi oleh kobaran api yang besar. Orang-orang itu ternyata adalah pasukan dari Ghost Knight. Deon heran dan kebingungan dengan alasan para Ghost Knight berada di rumahnya. Deon masih belum bisa menebak alasannya. Dia mengira bahwa mungkin saja yang dilihatnya itu adalah sebuah mimpi. Deon memejamkan matanya untuk meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah sebuah ilusi. Tapi kemudian dia berpikir, mana mungkin ini mimpi bangsat? Rasa panas yang kurasakan ini bukan ilusi. Deon sangat kepanikan dan dia mulai mengoceh dengan nada keras, "Woi kunyuk, apa yang terjadi di sini? Apa yang kalian lakukan di sini?" Tapi para Ghost Knight di sana tampak santai dan justru mereka malah terlihat senang ketika kapten mereka telah kembali. Sebaliknya Deon sangat kepanikan dan dia masih terus mengoceh sampai tak menyadari sesuatu yang ada di tangannya. Lalu dia mencoba melihat ke arah tangannya sambil berkata, "Hah? Apa yang ada di tanganku ini? Ini terlihat seperti bom." Kemudian Len di sampingnya berteriak, "Tuan, cepat buang itu." Setelah menyadari bom yang ada di tangannya, Deon semakin kepanikan dan tanpa pikir panjang dia langsung melemparkan bom itu ke arah yang random. Bom itu mendekat di arah tembok yang dihiasi oleh tanaman. Lalu boom, terjadi ledakan yang sangat luar biasa dari bom tersebut. Deon semakin kebingungan dan dia bergumam, "Anjir, apa-apaan ini? Apa para anjing gila ini melemparkan bom di halaman rumahku? Bangsat." Lin dan para Ghost Knight mengkhawatirkan Deon dan mereka segera menghampiri sambil berkata,
Komandan, apa Anda baik-baik saja? Tapi di sisi lain terlihat seseorang yang entah siapa menghampiri Deon. Dengan wajah yang dipenuhi darah dan luka, orang itu berkata, "Dasar hero sialan, kau bahkan bisa melemparkan kembali bom yang aku siapkan sebagai serangan kejutan." Namun kemudian sebelum orang itu menyelesaikan kata-katanya, dia malah langsung tewas di hadapan Deon dan para pengikutnya. Karena melihat hal itu, Deon kembali bingung dan dia bertanya dengan para Ghost Knight untuk memastikan apakah orang itu adalah penyusup. Tapi para Ghost Knight pun malah terkejut karena seakan mereka tahu bahwa ada penyusup di rumah Deon. Ternyata orang itu memakai ban lengan dari lambang merpati putih yang menandakan bahwa orang itu adalah anggota pasukan revolusi. Karena melihat lambang itu, para Ghost Knight berusaha memanfaatkan dan melimpahkan semua kesalahan mereka pada pasukan revolusi dengan beralasan bahwa mereka sedang membasmi orang-orang dari pasukan revolusi yang menginvasi kediaman Deon. Tapi kemudian wajah mereka berubah menjadi ketakutan saat Deon bertanya tentang kenapa mereka bisa mengetahui bahwa pasukan revolusi akan menginvasi rumahnya. Mereka kembali berusaha mencari alasan, sedangkan Deon di sana berkata, "Aku yakin bahwa Ghost Knight sekarang telah diangkat menjadi bagian dari Royal Knight yang resmi." Dengan wajah yang penuh penindasannya, Deon kembali berkata, "Apa kalian dikeluarkan karena kalian menjadi biang masalah?" Karena melihat Deon yang sangat menyeramkan, para Ghost Knight itu mencoba mengalihkan pembicaraan dengan memeluk erat Deon untuk menghindari pertanyaannya. Lalu setelah itu, Lin segera mendisiplinkan dan memarahi mereka dengan berkata, "Berani-beraninya kalian bertingkah buruk terhadap sang bangsawan. Apa kalian tak tahu cara hormat kepadanya? Hanya kalian yang berani berperilaku seperti itu." Para Ghost Knight terdiam karena diceramahi oleh Lin. Sedangkan di sana Deon terlihat masih sulit mengatur nafasnya sendiri setelah para Ghost Knight merangkulnya dengan erat. Tapi terlepas dari itu semua, Deon bergumam dalam hatinya, "Omong-omong, para bajingan revolusi itu bahkan belum cukup hanya dengan menyergapku di kereta kuda. Mereka juga menginvasi dan membakar halaman rumahku. Sepertinya mereka benar-benar ingin membunuhku. Tapi apa yang sudah kuperbuat?" Namun kemudian Deon melihat seseorang yang sedang menolong orang dari pasukan revolusi yang telah tewas untuk menyerangnya tadi. Ternyata ada satu orang yang tersisa dari tentara revolusi yang menginvasi kediamannya. Orang itu tampak kepanikan karena Deon menyadari keberadaannya dan tanpa pikir panjang dia langsung berusaha melarikan diri. Di sisi lain, Deon tak ingin orang itu lolos. Dia berpikir bahwa dirinya bisa mendapatkan informasi dengan menginterogasi dan menangkap salah satu dari pasukan revolusi. Lalu ada seseorang berhasil meraih baju penyusup itu. Dia sangat cepat dan langsung membantingkan penyusup tersebut hingga si penyusup tak sadarkan diri. Deon sangat terkejut karena ternyata orang itu adalah Remember yang merupakan pelayan setianya. Setelah itu dengan senyumannya Remember berkata, "Hampir saja kita kehilangan mereka." Setelah melihat aksi Remember, Deon kembali merasa panik. Dia baru sadar bahwa Remember pastinya bukanlah seorang pelayan biasa. Sedangkan Remember di sana terlihat sangat santuy dan dia berkata, "Saya kira Anda benar-benar sedang dalam bahaya, Tuan. Saya tak menyangka Anda akan melemparkan bom itu kembali pada mereka. Tapi apa terjadi sesuatu di istana kerajaan? Ini baru setengah hari sejak Anda pergi, tapi Anda terlihat sangat kelelahan." Deon yang sama sekali tidak mengingat semua kejadian di istana kerajaan mencoba untuk mencari alasan. Namun saat dia akan mulai berkata, Lin langsung memotongnya dengan berkata dengan sangat keras, "Count Deon telah disergap oleh tentara revolusi dalam perjalanannya menuju istana. Saya pikir Tuan Deon menerima luka dalam setelah penyergapan itu." Setelah mendengar itu, Remember mengerti dengan situasinya dan dia berkata bahwa dirinya akan mengurus sisanya. Sementara itu salah satu penyusup yang berhasil ditangkapnya tadi terlihat sedang diikat oleh para Ghost Knight. Saat sedang diikat, penyusup itu bergumam, "Ah sial, lagi-lagi rencana kami gagal. Untuk bisa membunuh sang Emperor setidaknya ada 3 orang yang harus dilewati. Pertama adalah Nemesis, sang komandan tertinggi dalam perang 8 tahun yang lalu dan merupakan penjaga pribadi Emperor. Lalu yang kedua ada pria bernama Ardal yang membuat rakyat tetap tenang dengan manajemen kebijakan serta pengelolaan dananya yang hebat. Dan yang terakhir adalah Deonhard, sang komandan garis depan dalam perang 8 tahun yang lalu yang merupakan anjing setia dari sang Emperor. Deon biasanya beroperasi di balik bayangan, jadi kehadirannya sangat sulit untuk diawasi. Jika ingin revolusinya berhasil, maka kami harus memusnahkan Deonhard." Setelah berpikir seperti itu, si penyusup itu berteriak dengan mengatakan bahwa Deon adalah anjing dari Emperor. Namun para Ghost Knight segera menghajarnya dan berkata, "Woi,
Apa yang tadi kau bilang, bangsat? Siapa yang kau bilang anjing Emperor? Sejak hari dimana kami terlibat dalam peperangan yang panjang, tak ada satupun dari kami yang mengangkat pedang demi sang Emperor. Kami mengangkat pedang kami demi Leonhard. Karena kesal dengan perkataan si penyusup, salah satu pasukan Ghost Knight pun langsung mengangkat senjatanya dan dia berkata, "Dasar bajingan sialan, mampus kau." Tanpa belas kasih dia langsung membunuh si penyusup itu. Remember yang melihat hal itu langsung menyayangkan sikap dari para Ghost Knight. Lalu dia berkata, "Sepertinya sekarang ada lebih banyak yang harus dibereskan. Kurasa aku harus melaporkan pada Tuan Deon bahwa seekor anjing telah menggigit penyusupnya sampai mati." Scenes berpindah memperlihatkan sebuah desa kumuh yang ada di wilayah Empire. Di desa kumuh tersebut terdapat seorang anak perempuan yang sedang menangis di pinggir jalanan karena kelaparan. Beberapa waktu yang lalu dia mencari makanan dengan cara mencuri dari sebuah toko swalaya. Namun aksinya diketahui oleh pemilik toko tersebut dan akhirnya dia dihajar habis-habisan. Sejak saat itu dirinya belum pernah memakan apapun dan dia berpikir bahwa jika terus seperti itu, dia akan mati dalam waktu dekat. Sebenarnya dia tak keberatan jika dirinya harus mati, tapi dia mengkhawatirkan sesuatu tentang apakah akan ada seseorang yang menangisinya saat dia mati. Tak lama kemudian seseorang datang menghampirinya. Orang itu bernama Paul dan dia langsung memberikan roti pada anak gadis tersebut. Paul adalah seorang anak terlantar lainnya yang ada di daerah kumuh. Namun setelah melihat anak perempuan yang menangis kelaparan, dia tak tahan untuk membiarkannya dan lebih memilih memberikan makanan kepada anak gadis tersebut. Anak gadis itu menerima rotinya, namun dia heran dan dia langsung menanyakan asal dari roti tersebut. Paul menjawab dengan berkata bahwa dirinya mendapat roti itu dari gereja Redemption. Dia juga berkata bahwa di gereja itu sering membagikan roti dan air gratis untuk penduduk yang ada di desa kumuh tersebut. Karena mendengar ada seseorang yang membagikan makanan itu secara gratis, si anak gadis merasa curiga dengan mengira bahwa mungkin saja terdapat racun di dalam roti tersebut. Tapi Paul langsung membantahnya dengan berkata, "Tidak, mana mungkin aku memberikan sesuatu seperti itu padamu. Orang tua lumpuh yang ada di sebelah sana sudah memakannya dan tak ada apapun yang terjadi setelah itu. Aku bahkan kasihan padamu karena sudah kelaparan selama berhari-hari dan aku datang ke sini untuk memberikan roti itu padamu. Tapi kenapa kau malah berpikir seperti itu?" Gadis itu masih meragukan racun yang ada di dalam roti tersebut. Karena sikapnya yang seperti itu, Paul meminta dia untuk mengembalikan roti itu. Namun anak gadis itu menolaknya karena perutnya sangat kelaparan. Dia kembali menatap roti itu sambil berpikir, apa mereka benar-benar membagikan roti dan air secara gratis tanpa cuma-cuma? Di samping itu, Paul merasa sangat kesal dan dia langsung pergi meninggalkan gadis itu sambil berkata, "Aku akan pergi lagi ke gereja Redemption. Kalau kau tak percaya, itu urusanmu. Buang saja rotinya kalau kau tidak mau." Setelah melihat Paul yang sangat kesal, gadis itu berpikir, ya tapi siapa peduli kalau roti dan airnya diracuni, mati karena kelaparan atau keracunan. Pada akhirnya aku memang akan mati. Kemudian dia berteriak memanggil Paul dan berkata, "Ayo pergi bersama, aku juga akan pergi." Sambil memegang tangan Paul, gadis itu bergumam dalam hatinya, kalau roti dan air ini memang gratis seperti yang mereka katakan, mau redemption atau racun atau apapun itu, aku tidak peduli. Akhirnya mereka pun pergi bersama menuju gereja Redemption dengan harapan bisa mendapatkan makanan. Scenes kembali berpindah memperlihatkan halaman rumah Deon yang sudah dibersihkan setelah 1 minggu dari pasukan revolusi yang menginvasi kediamannya. Dan sekarang Deon berpikir bahwa dirinya hanya tinggal menunggu sang emperor memanggilnya sambil menikmati kehidupannya di dunia manusia. Seharusnya seperti itu, tapi ternyata dia malah harus mengurus banyak sekali pekerjaan yang sudah menumpuk. Seseorang meminta untuk membangun bendungan di wilayah bangsawan Hak. Deon sangat kesal dengan permintaan itu karena pembangunan bendungan memerlukan banyak waktu dan biaya. Tapi setelah Remember mengatakan bahwa dirinya lah yang meminta itu, Deon seketika berubah pikiran dan langsung menyetujui pembangunan bendungan tersebut. Deon ternyata merasa ketakutan pada Remember sejak dirinya melihat kekuatan Remember yang bukan sekedar pelayan biasa. Tak lama kemudian Deon mendengar teriakan pertengkaran dari luar ruangannya. Dia penasaran dengan itu dan segera mengintip keluar dari balik jendela. Ternyata para ksatria penjaga rumahnya sedang bertengkar dengan Ghost Knight yang telah menghabiskan persediaan mereka seenaknya. Deon kembali frustasi karena melihat hal itu dan dia bertanya pada Remember, sial,
Apa para Ghost Knight itu tak punya kerjaan? Remember langsung menjawab dengan berkata, sepertinya sang Emperor dulu sering memberikan mereka misi, tapi sejak mereka kembali di bawah perintah Anda, jika Anda tak memberikan misi, maka mereka hanya dia menunggu perintah dari Anda. Deon mengoceh karena dia sangat frustasi sambil bergumam dalam hatinya. Sial, aku merindukan Kastil Demon King karena di sana aku tak perlu melakukan hal-hal merepotkan seperti ini. Kemudian Deon meminta Remember untuk beristirahat dengan berkata, "Apa kau lelah belakangan ini? Kalau memang begitu, kenapa kau tidak meminta liburan saja?" Namun Remember menolaknya dan dia kemudian berkata, para Ghost Knight sebelumnya ditugaskan di Royal Palace demi menghindari resiko pengkhianatan. Tapi sepertinya beliau kerepotan dan kemudian mengembalikan mereka pada Anda. Setelah mendengar hal itu, Deon kembali bergumam. Ya, aku rasa Emperor mengembalikan mereka karena dia tak bisa menangani mereka. Memang tidak mungkin juga para anjing gila itu akan jadi waras hanya karena Emperor yang menjadi tuannya. Kemudian setelah itu Deon kembali melihat ke arah tumpukan berkas pekerjaannya yang sangat banyak dan dia berkata, "Aku sudah memberikan sebagian wilayahku pada Emperor. Apa memang aku harus memberikan semua wilayahku untuk menghindari pekerjaan yang banyak ini?" Remember sangat terkejut karena mendengar perkataan Deon. Lalu dia berkata, "Sepertinya Anda belum mendengar beritanya, tapi sang Emperor sudah mengembalikan wilayah itu juga atas nama Anda, Tuan." Deon terdiam, berpikir sejenak setelah mendengar hal itu. Lalu saat menyadarinya dia langsung terkejut dan berkata, "Hah? Apa-apaan itu? Aku tak pernah mendengarnya sama sekali." Situasi kembali menjadi kacau saat Remember berkata bahwa dokumen resmi pengembalian wilayah berada di tumpukan berkas-berkas itu. Deon semakin bertambah frustasi dan dia berkata, sial, aku harus mencari cara untuk mengembalikan wilayah ini pada Emperor." Namun dalam hatinya dia bergumam, brengsek, aku membiarkan Emperor memberikanku gelar Count karena dia bilang kalau itu demi melindungi perbatasan. Aku seharusnya menjadi Count hanya dalam gelar saja dan tetap diperlakukan seperti seorang baron. Aku tak mau memiliki wilayah ini karena aku tak memiliki kenangan bagus di sini. Setelah itu Deon bangun dan dia berkata, "Baiklah, aku tak akan membiarkannya kali ini. Aku harus segera mengunjungi Emperor." Namun tak lama kemudian penjaga pintu ruangannya memberitahu bahwa sang putra mahkota dan Jenderal Nemesis datang untuk bertemu. Setelah mendengar itu, Deon kembali terkejut dan berpikir, putra mahkota dan Nemesis ada di sini. Kenapa mereka ke sini? Bukannya Jenderal Nemesis sangat membenciku? Sang putra mahkota itu telah berada di aula kediaman Heart. Nemesis yang menemaninya melihat ke arah lukisan yang ditutupi oleh kain merah dan dia bergumam dalam hatinya. Apa itu adalah potret keluarga Heart? Walaupun dia pindah ke wilayah yang baru, sepertinya dia tetap membawa lukisan itu. Lalu salah satu pelayan Deon segera mempersilahkan mereka untuk mengikutinya ke ruang tamu. Dan di sana sang putra mahkota berkata, "Maaf karena aku datang tiba-tiba. Aku memiliki sesuatu yang harus dibicarakan dengan Cornheart." Beberapa waktu yang lalu, Elpidius sedang membicarakan Deonhard yang telah menangkap tentara revolusi bersama Althea. Namun Althea tampak murung saat mendengar nama Deonhard. Elpidius mencoba bertanya, "Kenapa wajahmu cemberut begitu?" Sambil merasa sedih, Ale menjawab, "Aku yakin Tuan Deon pasti tidak ingin melihatku lagi karena kejadian di acara perjamuan. Namun usahaku sekarang akan menjadi sia-sia. Aku adalah seorang putri dan aku tidak perlu menggoda siapapun sepanjang hidupku. Jadi aku sedikit tidak memiliki pengalaman." Ale sangat menyesali perilakunya yang telah membuat masalah sampai Deon muntah darah. Tapi LP mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa insiden itu bukan salahnya. Setelah itu Ale berniat untuk pergi menemui Deon dan meminta maaf kepadanya. Tapi Elpidius langsung melarangnya dengan berkata, "Jika kau pergi ke wilayahnya atau menyuruhnya datang atas perintahmu, maka akan ada sebuah skandal." Setelah mendengar hal itu, Ale berkata, "Itu justru bagus untukku. Aku akan menggunakan skandal itu untuk memaksa Deon menikah denganku." Namun kemudian LP kembali berkata, "Ale, aku tahu kau sebenarnya tidak mencintai Deonhard, kan?" Setelah mendengar hal itu, Ale terkejut dan diam sejenak. Lalu kemudian wajahnya berubah dan dia berkata, "Aku mungkin memang tidak mencintainya, tapi demi keluarga kerajaan, aku bisa menyukainya." Lalu LP langsung menanggapinya dengan berkata, "Ya, kalau kau menunjukkan logikamu itu, aktingmu sebagai putri yang bodoh akan ketahuan. Tapi sebenarnya aku juga tak keberatan kalau kau ingin berhenti berpura-pura." Setelah itu Ale kembali menjawabnya dengan berkata, Tidak apa-apa. Aku akan terus seperti itu karena para bangsawan sudah sangat ribut berdebat tentang siapa yang akan mewarisi tahta kerajaan."
Lagi pula rencana tentang Leonhard masih belum gagal. Aku sudah mengungkapkan perasaanku padanya dan semua orang sudah mengetahui hal itu. Seharusnya tak akan ada orang lagi yang berani menggodanya. Dan setelah itu kita pasti bisa mengambil talenta Leonhard ke keluarga kerajaan. Lalu LP langsung mengelus kepala Alex sambil tersenyum dan berkata, "Ya, aku yakin kau memiliki alasan untuk semuanya karena intuisimu sangat hebat. Tapi kau boleh berhenti kapanpun kau mau." Ale merasa sangat senang karena sikap kakaknya dan dia tersenyum lalu berkata, "Omong-omong, bisakah kau mencari tahu tentang apa yang Count Deon pikirkan tentangku? Akan merepotkan kalau talenta berharga Emperor kesal hanya karena insiden itu kan?" Saat bertemu dengan Deon, Elpidius bergumam dalam hatinya, "Aku tahu aku di sini agar aku mengetahui apakah perilaku putri itu tidak membuatnya kesal. Tapi karena aku sudah sampai di sini, aku pasti akan merekrut Leonhard untuk Emperor." Di sisi lain ternyata Deon masih kebingungan dan dia bergumam dalam hatinya, sial, kenapa para bajingan ini malah datang ke rumahku?" Cerita pun bersambung. Sungguh sangat problematik ya si Deon ini, banyak banget gitu masalahnya. Pokoknya padahal pengen hidup tenang aja susah banget. Pokoknya gitu aja, kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.